Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviti Rahmadani. Saya dari kelas 6C Akuntansi Pagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu laporan keuangan dan laporan audit. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan terlebih dahulu. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Keberadaan laporan keuangan tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan suatu kinerja perusahaan, khususnya dalam bidang keuangan. Jenis-jenis dari laporan keuangan terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu laporan posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan arus kas, yang keempat laporan perubahan modal, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu laporan audit. Laporan audit adalah hasil akhir dari proses audit, yaitu laporan yang menyatakan pendapat auditor mengenai kelayakan laporan keuangan perusahaan yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntan yang berlaku secara umum. Penyusunan laporan audit harus berdasarkan 4 standar pelaporan yang ada dalam Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP. SPAP terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada laporan audit harus membuat laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntan yang berlaku. Yang kedua, laporan audit harus menunjukkan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntan dalam penyusunan laporan keuangan periode terkini. Yang ketiga, pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus memadai, kecuali jika dinyatakan dalam laporan audit. Dan yang keempat, laporan audit harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa terdapat pernyataan yang tidak dapat diberikan. Jenis-jenis dari laporan audit yaitu yang pertama ada opini wajar tanpa pengecualian, yang kedua opini wajar dengan pengecualian, yang ketiga opini tidak wajar, yang keempat opini wajar tanpa pengecualian paragraf penjelasan, dan yang kelima opini penolakan. Fungsi laporan audit yang pertama itu mengkomunikasikan hasil audit kepada pejabat pemerintah. Yang kedua, membuat hasil audit agar terhindar dari kesalahpahaman. Yang ketiga, membuat hasil audit sebagai bahan perbaikan instansi yang terkait. Dan yang keempat, memudahkan tindak lanjut untuk menentukan jika ada tindakan yang perlu dilakukan terhadap suatu perusahaan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.